Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaufiroh dengan NIM 204 103 050 005. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi dengan judul menyusun karya ilmiah 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Helmi Aulia Abid dengan NIM 204 103 050 019. 2, Siti Sofwatil Himami dengan NIM 204 103 050 002. 3, Anggi Roifi dengan NIM 204 103 050 013. Dalam menyusun karya ilmiah 2, materi yang akan kami bahas adalah kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kode etik penulisan karya ilmiah, dan daftar pustaka. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah seorang penulis yang menggunakan kutipan penulis lain dengan cara menulis kembali ide pokok yang sama persis dengan aslinya. Ciri-ciri kutipan langsung. 1. Tidak terdapat perubahan terhadap teks yang dikutip. 2. Menggunakan titik, tiga, dan spasi untuk dengan sengaja menghilangkan kata kutipan. 3. Memakai sebuah sistem APA, MLA, maupun sistem lainnya yang berlaku untuk menambahkan sumber kutipan. 4. Memakai sebuah tanda sig apabila ditemukan suatu kesalahan di dalam teks aslinya. Misal, hal tersebut mempunyai makna sig yang ambigu. Jenis-jenis kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung panjang. Syarat-syarat kutipan langsung panjang. 1. Dengan sistem APA atau American Psychological Association. Syarat ini dapat dipakai jika panjang kalimat yang ditulis melebihi 40 kata. 2. MLA style atau Modern Language Association. Syarat ini dapat dipakai jika panjang kalimat yang ditulis melebihi 4 baris. 3. Apabila penulis mengambil sumber bacaan berjumlah 4 baris atau lebih, maka bisa diketik pada alinea baru. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya tanpa menghilangkan makna murni dari sumbernya. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. 1. Mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. 2. Ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. 3. Dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. 4. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Selanjutnya, kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Pelanggaran kode etik karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengakui, sengaja atau tidak sengaja, suatu hasil karya yang bukan karya sendiri atau merupakan karya orang lain. Yang kedua, redundant publication atau publikasi ganda. Merupakan sebuah pelanggaran etika karya tulis ilmiah jika sebuah karya diterbitkan atau dipublikasikan di dua berkala yang berbeda atau di satu berkala ilmiah dengan dua waktu yang berbeda. Tetap merupakan pelanggaran walaupun redaksinya berbeda, namun substansinya tetap sama. Yang ketiga, data fabrication atau pemalsuan data. Pemalsuan atau pengurangan atau penambahan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Walaupun secara teknis, penulis dapat saja meminta bantuan teknisi atau statistikawan. Namun penulis tetap bertanggung jawab atas keaslian data yang disajikan, termasuk hasil pengolahannya. Keempat, multiple submission atau pengajuan ganda. Bila seseorang menulis dan menyampaikan tulisan yang sama pada beberapa terbitan yang berbeda, bahkan termasuk dalam beberapa kali presentasi yang berbeda forumnya. 5. Claiming untrue atau klaim yang tidak sesuai fakta. Bila seorang penulis mengeklaim suatu hasil, namun tidak sepenuhnya benar berdasarkan fakta atau bukti yang diperoleh. 6. Improper author contribution atau kontribusi penulis yang tidak signifikan. Merupakan pelanggaran etika karya tulis ilmiah bila seorang penulis sebenarnya tidak memiliki kontribusi yang ilmiah terhadap karya ilmiah tersebut. Tidak boleh hanya karena memiliki peran sebagai reviewer, seseorang dapat dipasang sebagai penulis dalam suatu karya tulis ilmiah. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis, supaya mempermudah pembaca dalam meninjau lebih jauh mengenai apa yang telah ditulis dan juga dapat sebagai sebuah acuan untuk melakukan pengecekan apakah telah sesuai dengan isi yang tertera dalam daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, memberikan sebuah informasi bahwasannya pernyataan yang penulis buat bukan hasil dari pemikirannya sendiri, tapi terdapat pemikiran orang lain. Kedua, pembaca dapat menelusuri sendiri referensi yang menjadi kutipan penulis apabila pembaca ingin mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip. Ketiga, sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis buku yang telah dijadikan sebuah referensi, yang telah membantu kita dalam menyelesaikan penulisan karya tulis yang dibuat. 4. Bentuk menjaga profesionalitas penulis dalam karya tulis yang telah dibuat. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama pengarang. 2. Judul buku. 3. Data publikasi, yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman. 4. Untuk sebuah artikel, diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Syarat penulis daftar pustaka. Yang pertama, bagi penulis yang menggunakan nama marga atau keluarga, nama marga atau keluarga tersebut ditulis terlebih dahulu. Sedangkan yang tidak menggunakan marga atau keluarga diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang, kecuali nama Cina. Kedua, gelar sarjana penulis tidak perlu dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka. Ketiga, dalam penulisan judul buku dicetak miring atau garis bawah pada setiap kata. 4. Untuk barisan pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai dari ketukan ketujuh. Yang kelima, jarak antara baris satu dengan baris selanjutnya 1 spasi. 6. Jarak antara sumber adalah 2 spasi. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, metode Harvard. Sistem ini menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Yang kedua, metode Vancouver. Sistem ini menggunakan cara penomoran atau pemberian angka yang berurutan untuk menunjukkan rujukan pustaka atau sitasi. Metode Vancouver banyak digunakan pada jurnal ilmiah, sedangkan metode Harvard banyak digunakan pada karya tulis ilmiah, seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis lainnya. Selanjutnya, teknik penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, urutan menyusun daftar pustaka berdasarkan alfabet secara urut tanpa menggunakan angka. 2. Menulis nama pengarang. 3.
Menulis tahun terbit buku. 4. Tahun terbit ditulis dengan memberikan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku, kemudian diberi tanda titik. 5. Menulis kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian tersebut, diberi tanda titik 2. Kemudian, setelah nama penerbit, diberi tanda titik. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka makalah yang telah kami susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.